Perkenalkan Bu, nama saya Novita Sari Harahap, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agroteknologi. Sagu, tanaman sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan, bahan baku industri, dan komoditas ekonomi masyarakat. Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman sagu di suatu lokasi, beberapa teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan bibit unggul. 2. Teknologi budidaya berbasis good agricultural practice. 3. Teknologi pengelolaan pasca panen modern. 4. Disertifikasi produk olahan sagu. Pengembangan produk berbahan dasar sagu seperti mie sagu, biskuit sagu, kue sagu, mie instan sagu, beras analog sagu. 5. Pemanfaatan teknologi digital atau smart farming. Penerapan teknologi digital seperti penggunaan aplikasi pemantauan lahan, sistem informasi cuaca, pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. 6. Pengendalian hama dan penyakit terbatu. Pengendalian hama dan penyakit terpadu dengan sanitasi kebun, penggunaan musuh alami, monitoring rutin, penggunaan pestisida secara bijaksana. 7. Pemanfaatan limbah sagu. Limbah ampas sagu dapat diolah menjadi pakan ternak, kompos organik. 2. Sorghum. Hasil pengamatan lokasi penanaman sorghum dilakukan dengan memperhatikan kondisi tanah, pertumbuhan tanaman, keberadaan gulma, serangan hama dan penyakit, serta ketersediaan air. Tanaman sorghum umumnya dapat tumbuh pada lahan kering, namun produktivitasnya tetap dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengelolaan budidaya. Permasalahan utama pada tanaman sorghum meliputi pertumbuhan tidak seragam, serangan gulma, hama, penyakit, kekurangan unsur hara, dan kekeringan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan penggunaan benih unggul, penyiangan rutin, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, perbaikan drainase, serta pengelolaan air yang baik. Dengan penerapan teknik budidaya yang tepat, produktivitas tanaman sorghum dapat meningkat, risiko kegagalan panen dikurangi. 3. Singkong atau ubi kayu. Pengamatan pada lahan tanaman singkong dilakukan dengan memperhatikan kondisi tanah, pertumbuhan tanaman, ketersediaan air, keberadaan gulma, serta serangan hama dan penyakit. Tanaman singkong umumnya tumbuh baik pada tanah gembur, berdrainase baik, dan memperoleh sinar matahari penuh. Namun beberapa permasalahan sering ditemukan di lapangan dan dapat menurunkan produktivitas. Permasalahan utama pada tanaman singkong meliputi pertumbuhan tidak seragam, serangan gulma, hama dan penyakit, kekurangan unsur hara, serta erosi dan drainase yang buruk. Untuk meningkatkan produktivitas singkong perlu dilakukan penggunaan stek sehat, penyiangan rutin, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, perbaikan drainase, dan penerapan teknik konservasi tanah. Dengan pengolahan yang baik, pertumbuhan singkong akan lebih optimal dan hasil panen dapat meningkat. 4. Sukun. Sukun merupakan tanaman pangan yang berpotensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif. Untuk meningkatkan produksi tanaman sukun, diperlukan berbagai inovasi teknologi budidaya dan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas buah, dan efisiensi usaha tani. Sukun umumnya perbanyak secara vegetatif karena sebagian besar varietas sukun tidak menghasilkan biji atau seedless. Saat ini perkembangan teknologi perbanyakan sukun semakin maju untuk menghasilkan bibit dalam jumlah banyak, seragam, dan berkualitas. 5. Porang. Porang merupakan tanaman umbi-umbian yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena mengandung glukoman, yaitu serat alami yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, kesehatan, kosmetik, dan industri lainnya. Di Indonesia, porang menjadi salah satu komoditas pertanian yang prospektif untuk dikembangkan. 6. Talas. Talas adalah tanaman herba tahunan yang memiliki batang semu dan besar, bentuk hati, dan akar serabut. Peluang bisnis dan pasar pada tanaman talas yaitu peluang pasar domestik atau gaya hidup dan kesehatan, peluang pasar ekspor, permintaan global tinggi, ekspor daun talas kering. 2. Ekspor umbi beku
atau frozen taro dan tepung. Sekian dan terima kasih.